Selamat pagi Matthew Level, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat ya, tetap bersuka cita, selalu tersenyum dan selalu bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan ya, amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang buku yang kedua, yaitu buku 1B, khususnya kita akan mempelajari subtema 1 untuk pembelajaran 5 dan 6. Kita berdoa dulu ya, kita lipat tangan, kita tutup mata, oke? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Matthew Level, datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar Tuhan, biar Tuhan pimpin dan sertai, sehingga pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang berkuasa atas kami. Lupa juga kami Tuhan, pada pagi hari ini berdoa buat keluarga kami, buat orang tua kami yang sedang bekerja, biar Tuhan yang pelihara mereka, sertai mereka, dan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kamu boleh ambil buku tematik 1B-mu. Kita akan belajar khususnya untuk pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 1. Oke? Oke, Matthew Level, kita lanjut pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu buku tematik 1B. Kamu boleh buka subtema 1 ya, untuk pembelajaran 5 dengan 6 di halaman 23. Oke? Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran 5 ya. Di pembelajaran 5 dan 6 ini lebih banyak kepada kegiatan berolahraga dan bagaimana cara melakukannya serta tujuan daripada kita berolahraga bersama dengan teman-teman kita. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ayo mengamati. Pada pembelajaran 5 kita bisa melihat ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Perhatikan alat yang digunakan Nina dan teman-temannya. Hubungkan dengan nama olahraga dan tempat yang sesuai. Oke. Nah, di sini ada Nina, ada Tony, dan ada Made. Kita dapat mengenali permainan yang dilakukan oleh Nina, Tony, dan Made berdasarkan alat yang digunakan atau alat yang dipegang. Benar, atau benda yang dipakai atau benda yang dipegang ya, atau yang dipakai ya. Jadi kita bisa langsung tahu kira-kira itu olahraga apa. Dan kamu pasti sudah sering melihatnya di TV atau kamu biasa ikut ke satu tempat, misalnya melihat abangmu atau kakakmu atau orang tuamu melakukan olahraga tersebut ya. Misalnya Nina, dia punya satu alat pemukul. Nah, biasanya olahraga ini berkaitan dengan olahraga kasti ya. Jadi dia pasti olahraga kasti. Sedangkan Tony, dia bermain sepak bola. Jadi dia gemar bermain sepak bola. Kemudian Made, dia bermain basket karena bola yang dia pegang saat ini atau dia mainkan itu adalah bola basket. Nina gemar bermain kasti. Kasti dilakukan di lapangan? Iya, ini dia kasti. Jadi nanti pada saat memukul, anak-anak akan berlari pada garis-garis yang telah tentukan, kemudian kembali ke tempatnya. Nanti di pelajaran PI, Teacher Nando akan menjelaskan kepada kamu ya, cara bermain ketiga olahraga ini. Kemudian, Tony bermain sepak bola di sini ya. Kenapa lapangan ini? Karena kita melihat ada 2 gawang ya, tempat untuk memasukkan bola. Dan Made bermain basket tentu di lapangan yang di tengah. Kenapa? Karena di sini ada keranjang tempat untuk
memasukkan bola basket. Nah, pasti kamu juga punya olahraga yang kamu suka ya. Dan itu bisa kamu lakukan di rumah. Nanti suatu saat kalau kita masuk sekolah, kita akan belajar olahraga ini ya. Nah, teacher percaya dari ketiga olahraga ini yaitu kasti, kemudian sepak bola, kemudian basket, pasti ada salah satu yang merupakan olahraga favoritmu kan? Oke, next. Nah, ternyata Deli juga. Deli punya sesuatu di tangannya dan pasti ini sering kamu lakukan. Bisa ditebak? Yes, bulu tangkis. Kemudian Joni, nah ini dia olahraga favorit kita ya yang sering kita lakukan saat panas biasanya atau dilakukan di sore hari atau pagi hari. Nah, ini adalah renang, terlihat dari kacamatanya dan bajunya ya. Dan Deli melakukan olahraga bulu tangkis pada lapangan yang ini ya. Ada netnya. Kemudian Joni melakukan olahraga renang atau hobinya berolahraga renang itu di kolam renang. Nah, lengkapilah kalimat berikut dengan nama olahraga kegemaran Nina dan teman-temannya. Jadi, kamu bisa mengisi ini berdasarkan gambar yang tadi ya, yang sebelumnya. Jadi, kita ingat Nina bermain kasti, Tony bermain sepak bola, Made bermain basket. Kemudian, Deli bermain bulu tangkis dan Joni gemar bermain renang. Dan pasti juga anak-anak teacher di Matthew sangat suka bermain olahraga bulu tangkis dengan renang. Ya, untuk mengisi hari-hari kita biasanya rajin berolahraga supaya badan kita sehat. Next, kita melihat olahraga lain yang sering dilakukan oleh anak-anak ya. Terutama kamu nanti kalau masuk sekolah, kamu bisa praktekkan di sekolah. Ada lompat jauh, ya. Ini adalah lompat jauh. Kemudian ada tenis meja. Kemudian ada lari maraton dan bola voli. Ini semua adalah olahraga-olahraga yang digemari, ya. Jadi bisa dilakukan baik secara berkelompok sehingga waktu kita berolahraga secara tidak langsung kita bekerja sama satu dengan yang lain, oke? Dan saat melakukan olahraga itu kerjasama antara satu tim itu sangat perlu. Jadi kita harus saling bantu supaya kita bisa memperoleh kemenangan. Oke, nah misalnya lompat jauh ini mungkin dilakukan secara diri sendiri, ya. Kemudian tenis meja secara diri sendiri juga, bisa juga secara grup. Kemudian lari maraton dan bola voli. Kalau bola voli itu dilakukan per tim ya, jadi saling membantu untuk mendapatkan juara, ya. Nah, sekarang teacher akan membacakan kamu sebuah cerita tentang olahraga yang dilakukan oleh Joni ya. Oke. Aku suka bermain kasti. Bermain kasti sangat menyenangkan. Kasti dimainkan oleh 2 regu. 1 regu sebagai pemukul bola dan 1 regunya lagi sebagai penjaga. Bermain kasti harus kompak, kata Joni ya. Jadi bermain kasti ini harus kompak. Tidak boleh sendiri-sendiri, harus bersama-sama dan saling bekerja sama. Oke. Deli, Joni, Nina, dan teman-temannya sedang bermain kasti. Nah, ini adalah mereka sedang bermain kasti sama yang seperti tadi lapangannya teacher sudah jelaskan ya. Mereka membentuk 2 regu. Sebelum bermain, mereka melakukan pemanasan. Oke, supaya tidak cedera ya atau tidak terluka. Deli mendapat giliran pertama memukul bola. Joni menjadi
anggota regu penjaga. Deli berhasil memukul bola dengan baik. Regu penjaga siap menangkap bola. Deli berlari dengan kencang. Permainan berjalan dengan seru. Mereka sangat senang bermain kasti. Setiap anggota regu menjaga kekompakan. Tim Deli berhasil memenangkan pertandingan. Johnny mengucapkan selamat kepada Deli. Ya, jadi ternyata tim Deli yang akhirnya memenangkan pertandingan kasti tersebut, dan tim Johnny mengucapkan selamat kepada tim Deli. Selamat Deli, tim kamu memenangkan pertandingan. Terima kasih Johnny. Jadi Johnny berjabat tangan dengan Deli untuk mengucapkan selamat, ya. Berarti dia walaupun bukan timnya yang menang, tetapi Johnny juga merasa senang ketika tim Deli yang menang. Jadi Johnny tidak marah-marah ketika dia tahu bahwa regunya tidak menang. Dia nggak marah-marah dengan temannya, dia tidak memukul temannya, atau dia tidak menangis. Tetapi dia tetap senang karena bermain itu harus, ya, betul sekali. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, ketika saat teman kita menang, kita harus tetap memberi selamat, dan kita juga harus tetap berlatih lebih lagi supaya kita dapat menang pada pertandingan berikutnya. Oke, jadi nggak boleh marah-marah. Kita juga tidak boleh memukul teman yang menang atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya mengucapkan kata-kata yang kasar atau menghina orang lain, ya. Jadi tetap harus bersyukur. Amin. Nah, teacher ada 2 gambar, ya. Di sini ada Tony dan Badu. Ini mereka bermain basket. Kemudian Badu mendorong Tony, ya. Jadi mungkin dia tidak merasa senang dengan Tony, jadi dia mendorong Tony. Kemudian ada beberapa temannya yang kemudian datang berusaha untuk mendamaikan mereka, ya, dan berusaha supaya mereka bersahabat kembali. Jadi pada saat bertanding kita tidak boleh saling mendorong atau tidak boleh saling melakukan tindakan yang bisa melukai atau mencederai teman kita, ya. Tapi walaupun kita beda secara tim, tapi kita tetap harus saling menghormati dan tetap harus saling menjaga, ya, menjaga supaya satu sama lain tidak saling menghina, ya. Nah, untuk latihan kamu nanti, kamu bisa mengisi pertanyaan ini dengan jawaban. Jika yang boleh dilakukan, kamu kasih tanda tik seperti ini. Kemudian jika tidak boleh dilakukan, kamu tinggal kasih tanda silang, ya. Jadi kamu akan membaca pernyataan ini baik-baik, kemudian kamu tulis jawabannya dalam bentuk tanda seperti ini. Oke? Jadi penugasan kamu hari ini adalah halaman 31, nomor 1 dan 2. Oke, Matthew, thank you so much. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. God bless you.